Dalam kepercayaan tradisional Chinese, kematian adalah perpindahan manusia dari dunia yang ke dunia yin. Yin dipahami sebagai segala unsur yang lembut, basah, rendah, negatif, gelap, dan sebagainya. Sementara yang dipahami sebagai unsur sebaliknya. Ketika seseorang meninggal dunia, ia masuk ke dalam dunia yin yang tidak kasat mata dan dingin. Dunia mereka adalah dunia roh. Dalam peralihan ini, ada dua tokoh yakni Hei Pai Wu Chang yang datang menjemput orang yang mendekati ajal. Aku udah bikin VT penjelasan tentang dua sosok ini sebelumnya. Budaya Tionghoa dipengaruhi tiga ajaran, yakni Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Jadi, konsep surga dan neraka versi Chinese sedikit banyak terpengaruhi tiga ajaran ini. Uniknya, afterlife versi Chinese ini nggak kekal abadi, tidak ada pahala atau hukuman yang permanen. Penggambaran alam fana yang menarik untuk dibahas adalah Diyu, yang secara harfiah berarti alam bawah neraka. Diyu biasanya digambarkan sebagai sebuah labirin bawah tanah dengan berbagai tingkat dan ruang, di mana jiwa-jiwa diambil setelah kematian dan disiksa untuk menebus dosa-dosa yang mereka lakukan semasa hidup. Menurut legenda Cina, neraka terdiri dari 10 pengadilan dan 18 tingkat hukuman. Masing-masing neraka memiliki hukuman yang berbeda. Di sana, orang-orang berdosa mengalami siksaan yang mengerikan sampai kematian. Setelah itu, mereka dikembalikan ke keadaan aslinya dan penyiksaan dilakukan lagi berulang-ulang. Setiap bagian dari Diyu dipimpin oleh penguasa yang juga bertindak sebagai hakim untuk mengadili jiwa yang belum mendapatkan tempatnya. Para penguasa ini disebut sebagai Yan Luo Wang. Di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Giam Loong. Ada 10 Giam Loong di 10 pengadilan neraka ini. Giam Loong digambarkan sebagai sosok pria bertubuh besar dengan wajah garang berwarna merah, mata membelalak dan berjanggut panjang. Mereka mengenakan jubah tradisional dan topi hakim atau mahkota yang dihiasi karakter uang. Gambar wajahnya sering muncul pada uang arwah Tionghoa. Jika sesosok arwah melewati tahap penghakiman dan dianggap cukup baik untuk tidak dihukum karena perbuatan duniawinya, mereka dapat langsung bereinkarnasi lagi ke dalam siklus duniawi. Jika dosa seseorang terlalu besar, ia akan dihukum lebih lama sampai dosa-dosanya bersih sebelum dipersiapkan untuk kelahiran kembali. Di pengadilan ke-10, arwah yang sudah dihukum akan melewati roda reinkarnasi yang berbentuk sebuah roda kecil. Di tengahnya terdapat tempat keluarnya angin dan awan, serta dikelilingi oleh 6 lingkaran lain. Arwah akan masuk ke salah satu jalan roda tersebut, tergantung amal kehidupan sebelumnya. Ada 7 cara arwah akan dilahirkan kembali. Pertama, sebagai orang kaya dan berpengaruh. Kedua, burung. Selanjutnya, petani dan pekebun, orang-orang kelas pekerja. Cara kelima dan keenam sebagai binatang. Yang ketujuh, sebagai orang miskin, kesepian, dan putus asa sepanjang hidupnya. Sementara roda reinkarnasi atau roda kehidupan ada 6 alam. Pertama, Tian Tao atau alam dewa, kahyangan atau surgawi. Kedua, Xiu Luo Tao atau asura, dewa kecil atau makhluk hidup yang diangkat ke tingkatan di atasnya. Ketiga, Ren Tao atau alam manusia. Keempat, Chu Sheng Tao atau alam hewan. Kelima, Gui Tao, alam hantu atau roh gentayangan. Keenam, alam bawah Diyu Tao, tetap tinggal di neraka untuk menjalani hukuman sampai karmanya habis. Setelah dipilih untuk masuk ke salah satu roda, jiwa yang akan reinkarnasi akan bertemu sosok wanita tua bernama Meng Po. Nenek Meng akan memberikan sebuah ramuan yang disebut Wang Chi Cha atau teh pelupa ingatan untuk menghapus ingatan tentang kehidupan sebelumnya dan hukuman saat di neraka. Setelah itu, arwah akan dibawa melalui jalan yang menuju ke arah timur. Di ujung jalan ada jembatan bernama Nai He Chiao yang berupa jembatan bambu. Di bawah jembatan terdapat aliran sungai berwarna merah mengalir. Arwah harus melintasi jembatan tersebut sebelum mereka bereinkarnasi. Terus kalau Yu Huang Tati atau Kaisar Gyo ini siapa? Kita bahas di VT selanjutnya ya.